Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan bukti transaksi simulasi Procure-to-Pay untuk membuktikan bahwa kita sudah berhasil mengimport seluruh master data yang telah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tahap Procure-to-Pay yang akan dilakukan. Nah, di sini yang pertama ada request for quotation, kemudian pembuatan purchase order, kemudian receiving atau penerimaan barang, kemudian juga ada pembuatan vendor bill dan juga payment, sehingga nantinya akan terjadi pembayaran. Oke, itu untuk tahapannya. Sekarang kita lanjut ke skenario-nya ya, teman-teman. Di sini untuk skenario-nya, PT Bronto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail. Menjelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri, PT Bronto ingin membuat paket parcel untuk memudahkan pelanggannya memberikan sesuatu kepada orang yang tersayang. Nah, PT Bronto akan melakukan pembelian kepada Sukses Abadi, yaitu vendor yang akan memberikan produk-produk yang dibutuhkan oleh PT Bronto. Nah, di sini data produk yang akan dibeli untuk pembuatan parcel mulai dari wafer, Fulo, plum candy, sojoy, tinta, milk tiger, caca, dan juga Cadbury, dan juga quantity yang harus diperhatikan saat pembuatan request for quotation nantinya. Kemudian, pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan atau dengan kata lain hanya diterima dalam satu pengiriman saja. Selanjutnya, vendor bill nantinya akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Dalam skenario ini, kita akan memiliki 3 akun untuk 3 bagian yang berbeda, yaitu anak akuntan untuk bagian finance and accounting, PO purchase untuk bagian purchasing, dan warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Oke, itu untuk skenario-nya. Jadi sekarang yuk kita mulai. Oke, di sini sebelum kita mulai, saya berada di akun administrator ya, akun utamanya. Di sini di database yang sama dengan kita melakukan import database ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita ke settings. Kemudian di sini saya akan ke users and companies, kemudian ke users. Di sini saya sudah membuat 3 akun ya, yaitu untuk anak akuntan, PO purchase, dan juga untuk Wira warehouse ya. Terdapat 3 akun utama di sini, dan jangan lupa untuk melakukan change password ya di bagian action, kemudian change password di sini, kemudian mengubahnya di sini dan change password apabila sudah ya, agar nantinya dapat dilakukan login. Oke, selain itu saya juga sudah melakukan login pada ketiga akun yang dibutuhkan, mulai dari Wira warehouse, kemudian PO purchase di sini, dan juga untuk anak akuntan. Oke, itu untuk tiganya, dan ketiganya menggunakan browser yang berbeda. Kemudian di sini kita kembali lagi ke administrator, ke akun administrator. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di mode accounting saya membuat beberapa jurnal ya, karena dibutuhkan ketika membuat vendor bill dan juga untuk tahap receiving ya. Jika tidak ada jurnalnya nanti akan terjadi error dan tidak dapat dibuat untuk dokumen penerimaan atau dokumen receipt dan juga untuk dokumen dari vendor bill. Nah, di sini ke configuration, kemudian journals. Nah, di sini beberapa jurnal yang dibutuhkan ya, yaitu untuk vendor bills dan juga untuk Bank BNI. Untuk cash ini tidak diperlukan, namun kalian dapat membuatnya jika kalian menggunakan metode pembayaran untuk cash. Sementara itu saya menggunakan BNI di sini untuk banknya karena menggunakan bank. Di sini saya menggunakan bank akunnya adalah BNI, kemudian suspense account, profit account, dan loss account. Ini untuk jurnal yang dibuat. Kemudian juga ada jurnal di sini jika belum ada untuk keperluan vendor bill ya, teman-teman. Juga jangan lupa mengisi shortcut type dan juga default expense account. Ini type-nya adalah purchase, sedangkan untuk cash type-nya adalah cash, dan untuk bank BNI type-nya adalah bank. Oke, itu ya teman-teman untuk terkait dengan beberapa jurnal yang dibuat. Jadi jangan lupa untuk membuat jurnal ini, terutama untuk vendor bills dan bank BNI, karena ini yang kita butuhkan saat kita melakukan transaksi Procure-to-Pay. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk transaksinya. Pertama kita akan pergi ke PO purchase. Nah, di sini di bagian PO purchase, di sini kita ke home menu, kemudian kita ke purchase ya. Nah, untuk membuat request for quotation, kita akan mengklik button create di sini. Nah, kemudian di sini kita dapat mengisi untuk nama vendor dan juga untuk produk-produknya. Oke, jadi mari yuk kita buat. Oke, di sini saya sudah membuat untuk purchase order yang sebelumnya, yaitu request for quotation-nya ya. Ini masih dalam bentuk request for quotation. Di sini untuk produk-produknya juga sudah untuk wafer, Fulo, plum candy, sojoy, dan lain sebagainya, juga untuk quantity-nya, dan juga untuk vendornya, yaitu Sukses Abadi ya. Oke, sekarang kita sudah membuat RFP-nya. Sekarang kita akan mengirimkannya ke vendor melalui email. Kita klik button untuk send by email. Oke, di sini udah untuk template-nya, kita langsung kirimkan saja. Untuk RFP-nya juga sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung klik button send, karena kita akan mengirimkannya kepada vendor. Jadi kita tunggu dulu untuk proses loading. Nah, di sini sudah terlihat bahwa
untuk RFQ-nya sudah terkirim ya teman-teman. Di sini juga statusnya sudah berubah menjadi RFQ send ya. Kemudian kita akan melakukan confirm order. Di sini kita klik button confirm order. Nah, di sini juga sudah berubah dari yang awal RFQ send kemudian menjadi purchase order. Di sini juga terlihat bahwa untuk statusnya sudah berubah ya teman-teman. Oke, itu untuk pembuatan menjadi purchase order. Setelah dilakukan purchase order, tahap selanjutnya adalah receiving. Maka kita perlu ke akun dari Wira Warehouse. Oke, ini akun untuk Wira Warehouse ya teman-teman. Di sini kita ke home menu, kemudian ke inventory, kita akan melakukan penerimaan, maka di sini kita pilih receipt. Nah, di bagian receipt ini kita cari ya, yaitu source dokumen yang kita butuhkan ya. Di sini kita lihat bahwa untuk source dokumennya adalah P, kemudian di sini 2 ya. Di sini kita cari, oh yang sini belakangnya 2 dengan statusnya adalah ready ya. Kemudian kita klik, nah kemudian di sini sesuai ya, sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tapi ingat sebelum kalian melakukan validasi ya, sebelum mengklik button validate di sini, jangan lupa untuk membuat jurnal terlebih dahulu ya, jurnal yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu untuk vendor bill-nya ya. Tapi sebenarnya untuk vendor bill-nya dapat dibuat ketika kalian sudah melakukan validate atau sudah melakukan validasi penerimaan dan ingin membuat vendor bill. Oke teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk validate dulu ya. Sebenarnya kalian bisa mengisi untuk setiap kolom di sini ya. Cuma karena ini cukup banyak dan untuk mempersingkat waktu, kita dapat mengklik langsung button validate di sini. Kemudian di sini terdapat konfirmasi ya, apakah yakin bahwa semuanya sudah terkirim. Kemudian kita klik apply karena kita sudah yakin sudah terkirim semua dari vendor. Nah, ini secara otomatis untuk kolom dan demand akan sama ya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil membuat dokumen receipt ya, sudah berubah dari yang oleh ready menjadi done. Maka di sini kita sudah menerima barang melalui akun Wira Warehouse ya di modul inventory. Itu untuk proses receipt-nya. Nah, setelah kita melakukan dokumen receipt ya, kita kembali ke akun dari Puyo Purchase ya. Di sini, nah di sini di Puyo Purchase kita coba untuk refresh terlebih dahulu ya, karena tadi ada yang dilakukan oleh Wira Warehouse. Nah, di sini di dokumen yang sama ada untuk status yang dilakukan oleh Wira Warehouse. Oke. Nah, selanjutnya di sini ketika kalian ingin create bill ya, di sini di tahap ini jangan lupa seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya lebih baik dibuat di awal agar tidak bingung. Jadi jangan lupa untuk membuat jurnal-jurnal yang dibutuhkan. Namun jika sudah ada, ya jika sudah ada untuk template sebelumnya tidak perlu dibuat. Namun karena ini belum ada, jadi kalian perlu membuatnya terlebih dahulu ya. Untuk vendor bills-nya di sini agar tidak terjadi error. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita kembali ke Puyo Purchase, kemudian kita klik create bill. Nah, di sini sudah terdapat draft bill ya. Ini terjadi karena kita sudah membuat jurnal. Jika belum, maka nanti akan terjadi error dan kita diminta untuk membuat jurnal vendor bill terlebih dahulu. Oke, itu ya teman-teman untuk pembuatannya di bagian Puyo Purchase. Selanjutnya kita akan beralih ya ke Ana Akuntan. Di sini kita ke Ana Akuntan, kita ke bagian accounting ya. Kemudian di sini kita ke bagian vendors, kemudian klik bills. Nah, di bagian bills ini ya terdapat untuk vendornya ya di sini yang masih slash, kita klik karena masih dalam status not paid ya, dan statusnya adalah draft sesuai dengan yang kita buat sebelumnya, yang mana di sini statusnya masih dalam bentuk draft. Maka kita pilih yang draft ya teman-teman. Oke, di sini untuk di draft vendor bill-nya ya, untuk di Ana Akuntan kita dapat klik button confirm di sini. Nah, di sini terdapat user error ya untuk mengisi the bill or refund date ya. Itu dibutuhkan. Jadi jangan lupa untuk mengisi bill date-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita isi saja untuk hari ini tanggal 18 April 2023 ya. Jadi untuk membuat vendor bill ya jangan lupa untuk mengisi bill date terlebih dahulu atau nanti akan terjadi error. Oke, selanjutnya kita klik button confirm di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat vendor bill ya, udah dalam bentuk posted juga. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran dengan mengklik button register payment. Ya, di sini dengan jurnalnya adalah Bank BNI, terdapat juga menu cash. Namun karena di skenario kita pilih bank, karena di sini kita masukkan saja jurnalnya adalah bank. Kemudian kita klik button create payment untuk melakukan pembayaran ya. Nah, kemudian di sini sudah berubah ya dari yang awalnya not paid menjadi in payment. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait dengan transaksi dari procure to pay. Kita juga dapat kembali ke request for quotation di sini. Kita coba untuk refresh ya teman-teman. Kita lihat di bagian sini.
Untuk purchase ordernya juga sudah berubah menjadi unit payment. Kemudian di sini kita coba refresh juga untuk di warehouse ya. Statusnya dia masih sama karena dia hanyalah dokumen transfer ya untuk menerima atau receive atau receiving dari vendor. Oke, mungkin sekian ya teman-teman yang dapat saya jelaskan terkait dengan simulasi dari procure to pay ya. Di sini saya akan coba untuk tampilkan lagi ya di settings ya untuk user yang dibutuhkan. Di sini untuk area akuntan dia memiliki kewenangannya adalah billing. Kemudian untuk PO purchase dia memiliki administrator di bagian purchase, dan juga untuk warehouse dia merupakan administrator untuk inventory. Ya mungkin itu untuk beberapa yang belum dijelaskan di awal, cuma sempat ada di video-video saya sebelumnya. Oke, jadi dengan itu kita sudah berhasil untuk melakukan simulasi dan menjadi bukti bahwa kita sudah berhasil mengimport seluruh master data. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.